Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, gimana caranya ya memahami inti pesan Al-Quran secara mendalam, ayat demi ayat, tapi tanpa merasa kewalahan gitu? Nah, kami di sini akan coba memandu Anda dalam sebuah perjalanan, ya, sebuah perjalanan transformatif, mengurai hikmah abadi dari kitab suci ini dengan cara yang insya Allah mudah dicerna. Jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Langsung aja cek deskripsi pembahasan ini untuk memulai pemahaman Anda sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Saya Adi. Dan saya Dwi. Senang sekali rasanya bisa menemani Anda lagi dalam kajian kita kali ini. Kami sangat menyarankan Anda untuk terus mengikuti kajian kami dan juga jangan lupa berlangganan saluran YouTube kami biar nggak ketinggalan pembahasan baru ya. Ya, dalam rangkaian ini, kita ini lagi memulai sebuah perjalanan yang, wah, istimewa banget. Mengkaji Al-Quran secara utuh, bab demi bab. Kita coba sajikan dalam bahasa yang semoga mudah dipahami ya. Plus nanti ada refleksi mendalam dan kita lihat juga gimana relevansinya buat kehidupan kita sehari-hari. Pastikan Anda nanti baca juga ya catatan untuk pembahasan ini. Di situ ada gambaran kontennya, terus sorotan utama apa aja yang bakal kita diskusikan bareng. Oke deh. Dengan memohon berkah Allah, mari kita langsung aja ya masuk ke kajian kita hari ini. Jadi kita kan baru aja selesai membahas tentang ikatan komunitas. Terus pentingnya ketulusan hati di akhir surah Al-Anfal kemarin. Masih ingat kan? Ada penekanan soal janji Allah buat hati yang tulus, itu ayat 71. Terus perlindungan sesama mukmin, kewajiban menolong saudara seagama, kecuali sama kaum yang ada perjanjian ya, di ayat 73. Terus prioritas kerabat di ayat 76. Nah, betul banget. Melanjutkan perjalanan kita nih, hari ini kita sampai di surah ke-9, yaitu surah At-Taubah. Artinya, pertobatan, ya. Surah Madaniyah, ada 129 ayat. Yang unik nih, surah ini tuh mulainya kok beda ya? Langsung aja gitu, nggak pakai basmalah kayak surah lain. Ada apa nih ya? Nah, itu dia poin pentingnya. Ketiadaan basmalah ini sering banget dikaitkan sama isi awal surah ini, yang memang isinya tuh pernyataan baro'ah, semacam pemutusan hubungan dan tanggung jawab dari Allah dan Rasul-Nya. Oh gitu? Iya, ini ditujukan buat kaum musyrikin yang udah bikin perjanjian tapi malah melanggar, seperti dijelaskan di ayat pertama itu. Tapi ini bukan berarti putus hubungan total sama semua ya, spesifik ke mereka yang khianat aja. Tapi menariknya, ini tuh bukan sekedar pengumuman perang tanpa syarat gitu kan. Ayat 2 malah ngasih kelonggaran, kayak ada masa tenggang gitu, 4 bulan, buat mereka bisa bergerak bebas. Terus ayat 5 sama 11, itu wah kayak membuka pintu harapan banget. Kalau mereka tobat, dirikan sholat, bayar zakat, statusnya langsung berubah jadi saudara seagama. Jadi fokusnya bukan musuhan terus ya, tapi perubahan sikap mereka. Tepat sekali. Dan untuk menggarisbawahi pentingnya integritas, nih, ayat 4 itu secara jelas banget mengecualikan kelompok musyrikin yang nggak melanggar perjanjian dan nggak bantu musuh. Nah, sama mereka ini, perjanjian harus dipenuhi sampai selesai. Ini nunjukin standar etika yang tinggi banget loh, bahkan pas lagi konflik. Allah kan suka sama orang yang bertakwa, ayat 4 dan 7 ya, yaitu mereka yang konsisten sama komitmennya. Bahkan, wah ada sisi kemanusiaan yang kuat banget di ayat 6 ya. Kalau ada seorang musyrik, bahkan dari kelompok yang lagi diperangi, minta perlindungan buat dengerin firman Allah. Wajib dikasih perlindungan, terus diantar lagi ke tempat aman. Ini luar biasa sih, kayak bilang, pintu buat paham kebenaran tuh harus tetap dibuka. Dialog dulu sebelum konfrontasi. Betul. Dan tema kejujuran sama komitmen ini membawa kita ke kontras berikutnya yang jelas banget di surah ini. Bedanya iman sejati sama kemunafikan. Ayat 17 dan 18 bikin perbandingan yang tajam banget. Orang musyrik itu nggak pantas memakmurkan masjid Allah, kata ayat 17. Sementara yang layak, itu yang mereka yang benar-benar iman sama Allah dan hari akhir, tegakkan salat, tunaikan zakat, dan cuma takut sama Allah aja. Itu di ayat 18. Jadi bukan sekedar ritualnya, tapi fondasi keyakinan sama ketakwaannya. Terus ayat 23-24 itu rasanya kayak tes litmus iman yang fundamental banget ya. Kita diingetin keras loh, jangan sampai keluarga, harta, bisnis, atau rumah itu jadi lebih kita cintai daripada Allah, Rasul-Nya, sama jihad di jalannya. Ini bukan berarti kita harus benci keluarga atau dunia ya, tapi soal prioritas tertinggi di hati seorang mukmin. Pertanyaan yang dalam banget buat direnungin. Sementara di sisi lain nih, gambaran kemunafikan itu dijelasin detail banget.
Contohnya, sedekah mereka itu ditolak gara-gara kekafiran sama malas ibadah. Itu ayat 54. Terus mereka juga cenderung, nyinyir gitu soal pembagian zakat kalau nggak sesuai harapan mereka. Ayat 58. Bahkan secara aktif nyuruh berbuat mungkar, ngelarang kebaikan, plus pelit banget. Ayat 67. Ciri-ciri ini jadi pengingat penting juga buat kita introspeksi diri. Ya juga ya. Di tengah semua peringatan sama tuntutan ini, surah At-Taubah ini juga ngasih pengingat kuat soal pertolongan dan ketetapan ilahi. Ayat 25-26 kan cerita soal perang Hunain tuh. Waktu itu jumlah pasukan muslim banyak banget, sempat bikin terlena kan, malah hampir kalah. Kemenangan baru datang setelah Allah nurunin sakinah, ketenangan gitu, sama bantuan yang nggak kelihatan. Pelajarannya jelas banget, bukan jumlah, tapi pertolongan Allah yang nentuin. Dan tentu saja kisah legendaris di ayat 40 ya, pertolongan Allah ke Nabi Muhammad SAW sama Abu Bakar di Gua Sur pas hijrah. Ucapan itu, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wah, itu bukan cuma kata-kata, tapi bukti keyakinan penuh sama perlindungan Allah di saat paling genting. Pertolongan Allah itu nyata, ada dalam berbagai bentuk. Akhirnya, prinsip tawakal ya, pasrah sama ketetapan Allah, itu ditekanin di ayat 51. Katakanlah Muhammad, nggak akan menimpa kami kecuali apa yang udah Allah tetapkan buat kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah aja orang-orang beriman itu bertawakal. Ini kayak jangkar spiritual gitu ya di tengah badai kehidupan. Jadi kalau kita coba rangkum ya, dari bagian awal surah At-Taubah ini, ada beberapa benang merah yang kuat nih. Ada penegasan soal integritas dalam janji, ketegasan sikap, sama pengkhianatan, tapi selalu dibarengi pintu tobat yang terbuka lebar buat yang tulus mau kembali. Betul. Sekaligus ada pemetaan yang jelas banget antara karakter orang beriman sejati sama orang munafik buat jadi cermin kita. Dan yang gak kalah penting, pengingat terus-menerus kalau dibalik semua usaha kita sebagai manusia, ada pertolongan dan ketetapan Allah yang bekerja. Nah, mungkin ini pertanyaan reflektif buat Anda coba renungkan. Gimana ya prinsip-prinsip ini jaga komitmen, murnikan niat dalam iman, bedain mana tulus, mana pura-pura, terus pasrah sama ketetapannya, bisa kita hidupkan dalam keseharian kita. Di tempat kerja mungkin, di keluarga, di komunitas kita. Dan ini mungkin sebagai pemikiran penutup ya, mengingat penekanan kuat pada pertobatan, kayak di ayat 5-11 tadi. Dan juga ketulusan hati, kayak di akhir Al-Anfal ayat 71. Gimana kalau kita coba secara sadar gitu, menumbuhkan niat tulus dalam setiap komitmen kita, sekecil apapun itu. Mungkin kayak ini jadi kunci buat bangun hubungan dan komunitas yang lebih kuat, lebih otentik, bahkan melintasi berbagai perbedaan yang ada. Terima kasih banyak sudah menyimak kajian kita hari ini. Terus ikuti perjalanan kita mengupas Al-Quran bab demi bab di 8 bit ilmu bermanfaat ya. Semoga membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.